Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, saya Dr. Fadlan di Puskesmas Akelamo, Kota Tidore Kepulauan. Kali ini saya akan membuat video tentang pengajaran terhadap kader posyandu untuk pemeriksaan tekanan darah. Sebelum saya praktekkan atau mengajarkan tentang pemeriksaan tekanan darah, saya sampaikan dulu tujuan dari pemeriksaan tekanan darah ini. Di mana kita ketahui pemeriksaan tekanan darah itu adalah salah satu pemeriksaan tanda vital untuk semua pasien yang kita temui, baik di rawat inap, rawat jalan, dan nanti di posyandu. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui pertama tekanan darah pasien, yang kedua adalah menilai apakah ada faktor risiko penyakit tidak menular, yaitu dalam hal ini hipertensi. Baik, itu tujuannya. Sekarang saya sebutkan dulu apa-apa alat dan bahan yang dibutuhkan. Jadi untuk pemeriksaan tekanan darah itu kita menggunakan yang namanya alat ukur tensi atau sphygmomanometer. Jadi ini alatnya seperti ini. Alatnya itu ada manset untuk nanti dipasang ke lengan. Lalu nanti ada dua selang di sini. Itu ada satu indikator tekanan, yang satunya lagi balon pemompa. Lalu selain sphygmo atau alat ukur tensi, kita gunakan stetoskop untuk mendengar nanti berapa tekanan darah pasien. Baik, saya itu tadi alat dan bahan. Berikutnya adalah persiapan pasien sendiri sebelum kita lakukan pemeriksaan tekanan darah. Pasien yang kita periksa lebih baik jika dalam keadaan sudah beristirahat dahulu sekitar 5-10 menit baru kita ukur tekanan darahnya, karena kebanyakan pasien yang kita ukur tekanan darahnya didapati tinggi tekanan darahnya, padahal mereka mungkin habis aktivitas langsung duduk di hadapan kita periksa, kita dapati tinggi. Jadi kita himbau kepada pasien untuk beristirahat sekitar 5-10 menit dahulu baru kita periksa. Baik, setelah itu kita langsung ke pemeriksaannya. Jadi setelah pasien duduk nyaman di hadapan kita minta untuk pasien minta izin untuk periksa di lengan pasien. Minta tolong ibu lengannya ya. Baik, di sini ada di alat ukur tensi itu ada keterangan bahwa di sini tulisan arteri. Jadi nanti di sini kita pasang mansetnya di lengan pasien. Nanti dengan posisi tangan seperti ini kita nanti luruskan sesuaikan dengan pembuluh darah yang lewat di tangan ini. Ini sih. Jadi seperti begini posisinya. Lalu kita gunakan stetoskop. Taruh di antara, setelah tadi posisikan dua selang tadi di pembuluh darah pasien, kita letakkan stetoskop dengan posisi seperti ini. Ya. Lalu cara mengukurnya yaitu kita pompa manset ini, sphygmomanometer, sampai kita dengar pertama ada bunyi dentuman pertama. Biasanya kalau pasien normal dia akan, misalnya pasien tensi normal 120/80, jadi nanti ketika kita pompa di angka 120 dia sudah mulai berdenyut pertama. Nah, dia berdenyut di 120 itu, lalu kita ambil 20 mm Hg di atas dentuman pertama.
Jadi kita mulai melonggarkan nanti di 140. Jadi ketika nanti sudah 140, misalnya nanti tensinya 120/80 contoh ya. Kita pompa terus sampai 140, lalu kita longgarkan. Nanti di 120 dia pertama kali berdenyut stop gitu. Nanti dia akan terus berdenyut itu yang namanya dikatakan sistol atau tekanan darah atas. Jadi nanti dia berdenyut pertama kali misalnya 120, dia akan berdenyut terus sampai di diastol. Misalnya nanti di angka 80 dia berhenti berdenyut, berarti tensinya 120/80. Atau contoh lain misalnya dia pada pasien hipertensi misalnya di angka 150/100 misalnya ya. Jadi 150 dentuman pertama saya akan pompa sampai 170 dulu, lalu saya longgarkan sampai di 150 dia bunyi dentuman pertama, lalu nanti di angka 100 misalnya 100 dia akan berhenti berdenyut. Nah, itu menandakan bahwa tensi pasien 150/100. Ya, sekarang kita coba praktek ya. Sekarang posisi di 140, saya longgarkan. Ada dentuman pertama di 120, terus 90, 80 masih dentuman, 70 sudah tidak berdentum. Berarti pada pasien ini Ibu Kader nanti kalau didapati, berarti tadi 120 saya dapati pertama kali berdentum, berarti itu sistol. Berarti Ibu tulis dulu 120 Kak. Nanti sampai selesai dia berdentum, misalnya tadi di 80, berarti tensinya 120/80. Jadi kalau misalnya contoh lain, misalnya pasiennya 140/90, 140 dia berdentum pertama, lalu dia akan selesai berdentum di 90 dan kita longgarkan sampai habis. Oke. Setelah pemeriksaan sudah dilakukan, lepaskan stetoskop dan juga lepaskan kembali mansetnya seperti posisi semula. Ya. Jadi nanti Bu Kader kalau misalnya dapat misalnya mau melakukan pemeriksaan tekanan darah, itu tadi pasang mansetnya, posisikan dua selang tadi itu, pasang stetoskop di antara dua selang itu, lalu dapatkan dentuman pertamanya dulu, sistolnya tadi ya. Setelah itu ambil 20 mm Hg ke atas, 20 tekanan ke atas, baru longgarkan. Setelah kalau dilonggarkan nanti bunyi dentuman pertama, itu berarti sistolnya. Setelah itu nanti akan dilonggarkan terus sampai selesai dentumannya berdenyut terakhir, berarti itu batas bawahnya, berarti itu namanya diastol. Baik, itu saja mungkin informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.